Dalam pada pagi hari ini kita akan mulai sekolah minggu. Mari sebelumnya kita berdoa. Tuhan, terima kasih sebentar kami akan mulai sekolah minggu kita. Sertai sekolah minggu kami pada pagi hari ini, Tuhan, dari awal Tuhan dan untuk terima kasih Tuhan, nama Tuhan Yesus mulia, amin. Mari kita mulai sekolah minggu kita nyanyikan satu pujian, Jangan Lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Oke, sebentar kita akan mendengar firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita nyanyikan firman. Kita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Kita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah kau di sisiku, dan takkan ku takut asal kau di dekatku, besertaku selamanya. Berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Shalom anak-anak, selamat pagi. Anak-anak
selalu dalam lindungan Tuhan ya. Anak-anak yang diberkati Tuhan, anak-anak yang disayangi Tuhan. Nah, tiba saatnya kita akan menerima firman Tuhan ya. Nah, sebelum kita menerima firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami ucap syukur, terima kasih Bapa. Kalau kami sudah memuji-muji Engkau, tiba saatnya kami akan menerima firman-Mu. Kiranya Engkau yang buka setiap hati kami, untuk kami dapat menerima firman-Mu, menangkap firman-Mu dengan baik, dan kami boleh mempelajarinya, bahkan kami boleh melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Urapi kami semua Tuhan, dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, anak-anak, saat ini Tante mau menyampaikan tentang hal disiplin. Nah, anak-anak tahu arti dari kata disiplin? Di sini dikatakan disiplin itu yaitu suatu sikap ya, suatu sikap taat atau patuh pada suatu nilai-nilai atau peraturan-peraturan yang dipercayai. Nah, apa tadi anak-anak disiplin artinya? Disiplin artinya suatu sikap taat atau patuh pada suatu nilai-nilai atau peraturan yang dipercayai. Nah, disiplin, contoh disiplin itu apa? Coba anak-anak pernah ya menjalankan disiplin, menjadi anak-anak yang disiplin. Satu ya, disiplin di rumah. Apa yang dilakukan waktu di rumah? Misalnya disiplin dalam hal apa aja yang dalam kehidupan anak-anak sehari-hari ya. Misalkan bangun pagi ya, tidur tidak terlalu malam ya, terus dalam membantu orang tua, dalam belajar ya. Mungkin teman-teman kita ya sering ada ya, misalkan di rumah pada waktunya belajar, ada teman-teman kita yang asik bermain sampai orang tuanya bilang, anak-anak, saatnya anak-anak untuk belajar. Tapi sering ya anak-anak di luar sana ya, kalau anak-anak sekolah minggu, anak-anak Tuhan yang baik ya, tidak pernah membantah orang tua ya, selalu taat pada orang tua. Nah, kalau anak di luar sana banyak yang kalau disuruh belajar pas lagi bermain, kadang ada yang bilang, nanti dulu Bu, nanti dulu Mama, nanti dulu ya, ini lagi nanggung, lagi asik bermain gitu ya. Tapi anak-anak Tuhan, anak sekolah minggu GPGH hebat-hebat ya, selalu taat, selalu patuh pada orang tua. Nah, pada waktu belajar harus juga disiplin ya, jangan sambil mainan game ya. Sekarang kan zamannya main game ya. Nah, waktu belajar harus belajar dengan baik. Nah, harus dilakukan secara teratur. Kenapa harus teratur ya? Meskipun di sekolah tidak ada ulangan, ataupun pas mau ada ulangan ya, anak-anak harus tetap belajar. Supaya apa? Supaya pada waktu di sekolah ada pelajaran atau ulangan mendadak, anak-anak tidak kaget ya, tidak takut ya, karena anak-anak sudah mempunyai persiapan terlebih dahulu ya. Terus pada waktu bermain, misal bermain di rumah ya, mungkin anak-anak kecil ya sering bermain di rumah. Nah, orang tua juga mengajarkan ya, anak-anak kalau habis bermain harus mainannya harus disimpan di tempat yang sudah disediakan ya, harus dikembalikan ke tempat-tempat semula. Nah, itu juga suatu aturan ya. Yang kedua, disiplin di jalan. Coba apa saja disiplin di jalan? Contohnya mematuhi rambu-rambu lalu lintas ya, misalkan berkendara ya, naik motor, naik mobil ya, itu harus mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Terus
Kalau berjalan di sebelah kiri ya, betul ya. Terus membuang sampah pada tempatnya, jangan sembarangan ya, karena kalau buang sampah pada sembarangan akan membuat lingkungan tidak indah, lingkungan menjadi kotor ya, dan lain-lainnya ya. Terus yang ketiga, disiplin di sekolah. Coba, disiplin di sekolah itu apa aja? Nah, di sekolah itu ada peraturan-peraturan tertentu ya, peraturan tata tertib tersendiri ya. Nah, kalau di sekolah anak-anak harus mentaati tata tertib sekolah ya. Datang ke sekolah tidak terlambat, selalu berpakaian seragam rapi ya, dan sopan ya. Nah, kalau anak-anak mau keluar kelas, mau keluar halaman, harus selalu minta izin pada guru supaya tidak dicari-cari ya. Harus menjalankan piket. Nah, anak-anak sering piket ya, dikasih tugas piket sama Pak Guru, Bu Guru ya, dijadwal ya, hari ini siapa, besok siapa gitu ya. Nah, anak-anak harus menjalankannya dengan rajin. Kalau orang tua kita ya, ada yang kerja di kantor, pasti mereka harus mentaati peraturan-peraturan di kantor itu dengan baik. Itu tadi contoh-contoh disiplin, ya, disiplin di rumah, disiplin di jalan, disiplin di sekolah, disiplin di kantor. Apa sih manfaat disiplin bagi kita semua? Apa manfaat disiplin bagi kita semua? Nah, manfaat disiplin bagi kita semua, pertama, supaya kita dapat menghargai orang lain. Dengan cara apa tadi? Mentaati atau mematuhi peraturan yang berlaku. Terus yang kedua, untuk mengendalikan hidup atau percaya diri, mengendalikan emosi ya. Yang ketiga, tidak menyesal di kemudian hari. Tadi contohnya apa? Kalau yang tidak menyesal di kemudian hari, contohnya waktu kita mau ulangan ya, kita sudah belajar dengan disiplin, dengan teratur, sehingga waktu ulangan kita tidak kaget ya, tidak menyesal karena kita sudah belajar ya, anak-anak sudah belajar dan dapat mengerjakan waktu ulangan tadi ya. Nah, terus keempat, supaya kita selalu berjaga-jaga ya. Berjaga-jaga untuk apa? Berjaga-jaga untuk menghadapi segala sesuatu yang akan terjadi esok ya, apa yang akan terjadi yang akan datang ya. Kita sudah berjaga-jaga ya, anak-anak. Nah, itulah tadi manfaat arti disiplin, contoh-contohnya, terus manfaatnya ya bagi kita semua, bagi anak-anak. Nah, dalam Alkitab juga ada ya, anak-anak. Contohnya yaitu Daniel. Anak-anak udah tahu ya cerita tentang Daniel ya. Daniel di gua singa. Nah, anak-anak udah hafal semua. Anak-anak sekolah minggu GPGH hebat-hebat semua ya. Anak sekolah minggu GPGH baik-baik dan rajin-rajin semua ya. Selalu menghafalkan ayat-ayat Alkitab dan selalu baca firman Tuhan setiap hari. Disiplin ya. Dalam di sini juga ada ya, disiplin di rumah maupun waktu ibadah ya. Nah, disiplin berdoa, disiplin baca Alkitab ya. Nah, anak-anak, Daniel ini sebelum dimasukkan ke dalam singa, terdapati kesalahan enggak? Daniel ini tidak mempunyai kesalahan dalam hal apapun. Tetapi pada waktu pemerintahan Darius ya,
Raja Darius itu karena bujukan permohonan dari pejabat-pejabat, rakyat yang ada di situ ya, untuk mengeluarkan suatu peraturan. Peraturannya apa? Barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada Tuanku Raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua si singa. Nah, oleh sebab itu Raja Darius mengeluarkan larangan itu dan dibuatnya suatu perintah atau undang-undang dan tidak bisa diubah. Nah, demi didengar oleh Daniel ya, bahwa surat perintah itu sudah dibuat, maka Daniel pergi ke rumahnya dan Daniel naik ke ke atas, ke kamar atas ya, untuk apa? Untuk berdoa kepada Tuhan ya, supaya Daniel itu diberikan kekuatan ya. Daniel itu minta kekuatan dari Tuhan, minta hikmat dari Tuhan, supaya apapun yang terjadi Daniel tetap imannya kuat ya, tetap menyembah kepada Tuhan, tidak menyembah kepada raja maupun Baal ya, maupun berhala ya. Nah, karena apa? Orang-orang itu rakyat di istana atau pejabat-pejabat tinggi di istana itu membuat surat perintah itu, karena mereka tahu bahwa Daniel itu jabatannya melebihi dari siapapun juga yang ada di istana dan menjadi kesayangan raja. Makanya mereka iri ya, mereka mencari-cari kesalahan pada Daniel, tapi tidak didapatinya. Maka mereka membuat memohon pada raja untuk membuat peraturan itu, supaya mereka mendapat kesalahan ya, mendapati kesalahan di Daniel. Tapi sebetulnya Daniel tidak salah ya, tapi mereka membuat menjadi salah ya. Sikap Daniel itu dibuatnya menjadi suatu kesalahan ya. Nah, karena Raja Darius ini sangat sayang pada Daniel, maka setelah dikeluarkan undang-undang itu, peraturan-peraturan itu, maka Raja Darius ini sangat sedih hati ya, sangat gelisah hatinya, karena Daniel itu mau dihukum ya. Sebab apa? Sebab Daniel itu menyembah kepada Tuhan. Tapi semalam-malaman Raja Darius itu berpuasa ya, supaya Daniel itu selamat ya di dalam gua singa. Nah, Raja Darius itu menghibur Daniel dan menguatkan Daniel ya, dengan kata-kata begini: Daniel, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang akan melepaskan engkau. Di Daniel 6 ayat 17 ya. Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau. Nah, setelah itu ya, setelah semalam-malaman Raja berpuasa, dan saat itu juga Daniel sudah dimasukkan ke dalam gua singa, dan pagi-pagi hari ya, Raja Darius itu datang ke depan gua singa itu ya, dan Raja Darius itu menyapa ya, memanggil Daniel gini ya, di ayat 21.
Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Lalu Daniel menjawab enggak? Ya, Daniel menjawab, katanya, ya Raja, kekalah hidupmu. Berarti karena apa tadi? Daniel menjawab, berarti Daniel selamat ya. Nah, begitulah anak-anak cerita Daniel waktu di dalam gua singa. Dia diselamatkan oleh Tuhan karena kedisiplinannya, karena ketekunannya beribadah kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan ya, sehingga Tuhan sanggup menolong Daniel ya. Dan Daniel sudah mempunyai persiapan ya, kekuatan dari setiap doa-doa yang disampaikan kepada Tuhan. Nah, anak-anak, kita semua harus selalu tekun ya, selalu taat, patuh ya. Itu namanya disiplin ya. Kita harus disiplin, teratur ya, berdoa tiap-tiap hari ya, memuji Tuhan ya, seperti Daniel ini. Daniel berdoa 3 kali sehari ya, pagi, siang, sore ya. Nah, seperti teladan Tuhan Yesus juga ya. Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk berdoa di pagi hari, di tengah hari, di malam hari ya, supaya kita semua dapat berjaga-jaga untuk menghadapi setiap tantangan yang akan datang, yang akan terjadi, akan datang ya. Kita selalu dikuatkan oleh Tuhan dengan apa? Dengan firman Tuhan yang selalu kita baca setiap hari ya. Nah, kita harus tekun berdoa ya anak-anak. Kita harus tekun beribadah. Kita harus tekun dalam membaca firman Tuhan yang menjadi kekuatan kita. Nah, anak-anak, sekarang Tante akan memberikan ayat hafalan. Ayat hafalannya terdapat di 1 Korintus 14 ayat 40. 1 Korintus 14 ayat 40, tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Nah, anak-anak harus dihafalkan ya. Anak-anak harus rajin membaca Alkitab, rajin menghafal firman Tuhan, dan rajin berdoa supaya Tuhan selalu memberkati anak-anak semua. Mari kita akan tutup dengan doa ya. Bapa di surga, kami bersyukur, terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu dalam ibadah sekolah minggu ini Tuhan, dari awal hingga akhirnya Tuhan. Dan Tuhan, Kau tolong kami Tuhan, tolong anak-anak-Mu, berikan kekuatan, kemampuan untuk mentaati firman-Mu, untuk melakukan firman-Mu, untuk hidup disiplin, hidup teratur ya Tuhan dalam sehari-hari ya Tuhan, baik di rumah, di sekolah, di masyarakat, dalam beribadah dan lain sebagainya ya Bapa. Engkau mampukan kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau berkati anak-anak-Mu Tuhan, dalam studi mereka Engkau berkati, berkati dengan kekuatan, kesehatan, dengan hikmat, akal budi yang dari Engkau. Juga Engkau berkati Tuhan masa depan mereka Tuhan, dimanapun mereka berada, dengan masa depan yang penuh harapan. Engkau berkati setiap orang tua mereka Tuhan, usaha pekerjaan mereka Engkau berkati, berikan seluruh kekuatan, kesehatan bagi mereka. Ya Tuhan, kami tak henti-hentinya berdoa untuk bangsa kami Tuhan. Kiranya Engkau berikan belas kasih-Mu Tuhan kepada bangsa kami, khususnya Kota Wonosobo ini Tuhan. Berikanlah keamanan, kedamaian, kesejahteraan, kemakmuran ya Tuhan. Terhindar dari segala mara bahaya dan kecelakaan, terhindar dari segala malapetaka, dari segala musibah apapun Tuhan, dan dijauhkan dari segala sakit penyakit apapun Tuhan, khususnya dari virus corona ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kau ampunilah segala dosa salah kami Bapa, dan hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, mempelai pria surga kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Salam anak-anak, Tuhan memberkati, sampai jumpa lagi.